Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hamidah, kelas 3B PBSI dengan NIM 19200038. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu sarana bahasa dalam puisi dengan judul Perempuan dalam Secangkir Kopi. Sebelumnya, sarana dalam menulis puisi itu ada 5. Yang pertama diksi, kedua citraan, ketiga majas, keempat bahasa simbol, dan yang kelima rima. Yang pertama kita akan membahas diksi. Diksi adalah pilihan kata dalam sebuah karya sastra yang sesuai dengan tujuan penulis dan menjelaskan bahwa diksi adalah pilihan kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Wujud diksi yang digunakan dalam puisi itu beraneka ragam. Yang pertama, denotasi. Denotasi adalah pilihan kata dalam puisi sesuai dengan makna lugasnya. Contohnya, di dalam puisi Perempuan Secangkir Kopi, kata denotasi terdapat pada larik, "Aku suka caramu memasukkan gula pasir ke cangkir dan menyedupnya dengan air. Aku senang menyelam ke dalam kopi bersama perempuan yang hangat." Suka, senang merupakan makna sebenarnya yang sesuai dengan makna lugasnya. Itu adalah contoh kata denotasi. Selanjutnya, konotasi. Konotasi adalah kebalikan dari kata denotasi. Konotasi atau kata kiasan atau ungkapan yang digunakan dalam menulis puisi. Contohnya dalam larik, "Kubayangkan betapa nikmatnya hidup dipermainkan air yang gelap dan pahit sambil diguncang-guncang oleh sendokmu." Jadi di sini penulis menggambarkan perempuan yang sedang mencampurkan kopi, gula dengan air dan mengaduknya hingga terasa sebuah kenikmatan. Yang selanjutnya, abstrak. Abstrak adalah pilihan kata yang mempunyai referensi konsep. Contoh dalam puisi Perempuan dalam Secangkir Kopi pada larik, "Tak ada yang bisa cemburu. Aku senang menyelam ke dalam kopi bersama seorang perempuan yang hangat." Kata cemburu, senang adalah contoh kata abstrak karena menggambarkan sebuah referensi yang tidak dapat diserap dengan menggunakan panca indera. Selanjutnya, kata kongret. Kata kongret digunakan untuk menunjukkan rujukan yang dapat diserap dengan panca indera. Contohnya, "Aku akan menuki, menyelam dan menggapai tanganmu, lalu sesekali sambil berkecipakan di dalam air yang hangat itu, aku akan mencium bibirmu di pinggir cangkir." Kata aku, kata cangkir, air, gula, sendok, dan piring itu merupakan kata yang kongret karena menggambarkan sebuah referensi yang dapat diserap oleh panca indera. Kemudian kata khusus. Kata khusus adalah kata-kata yang memiliki ruang lingkup khusus dan aspek-aspek sempit. Pada puisi Perempuan dalam Secangkir Kopi terdapat pada larik, "Aku ingin sekali bisa mengapung sembari berenang di dalam kopimu." Aku di sini merujuk pada suatu perempuan yang sedang menikmati secangkir kopi. Lalu, "Aku suka caramu memasukkan gula pasir ke cangkir dan menyedupnya dengan air." Nah, aku di sini merujuk pada kopi
yang sedang diseduh oleh sang penikmat kopi tersebut. Itu adalah macam-macam diksi yang digunakan dalam puisi perempuan dalam secangkir kopi. Yang kedua, kita membahas tentang citraan. Citraan adalah suatu sarana dalam menulis puisi yang berfungsi untuk menggambarkan pengalaman penyair berdasarkan panca indera. Citraan yang digunakan dalam puisi ini adalah perabaan, yaitu citraan yang dapat dirasakan oleh indera peraba. Dapat dibuktikan pada larik. Sambil berkecipakan di dalam air yang hangat itu, aku akan mencium bibirmu. Nah, jadi pembaca seolah-olah merasakan air kopi yang hendak diminum, sehingga menggunakan citraan perabaan. Yang ketiga, kita akan membahas majas. Majas adalah kata-kata yang digunakan dalam teks sastra untuk memberikan efek tertentu bagi pendengar atau pembaca dengan cara membandingkan atau menyamakan dengan sesuatu yang lain. Adapun majas yang digunakan dalam puisi perempuan dalam secangkir kopi adalah majas personifikasi, yaitu majas yang menggambarkan benda mati seolah-olah hidup. Dibuktikan dalam larik. Aku akan menyelam dan menggapai tanganmu, lalu sesekali sambil berkecipakan di dalam air yang hangat itu, aku akan mencium bibirmu di pinggir cangkir. Seolah-olah penulis menggambarkan cangkir kopi yang memiliki pegangan ini adalah sebuah tangan yang dapat diraih. Selanjutnya kata mencium bibirmu di pinggir cangkir itu juga seolah-olah pinggiran cangkir itu adalah sebuah bibir yang dapat tercium oleh perempuan penikmat kopi tersebut. Selanjutnya kita membahas bahasa simbol. Bahasa simbol adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan ide, emosi. Bahasa simbol adalah bahasa yang digunakan oleh penyair melalui puisinya dengan tidak menggunakan kata-kata yang jelas. Namun di dalam puisi perempuan dalam secangkir kopi ini, menurut saya tidak menggunakan bahasa simbol karena bahasanya mudah dipahami dan juga mudah untuk kita mengerti. Yang terakhir, kita akan membahas rima. Rima adalah salah satu sarana dalam puisi yang berupa pengulangan bunyi dan berfungsi sebagai musikalitas dan orkestrasi puisi. Jenis rima dapat dibedakan berdasarkan bentuknya, letak dalam puisi dan kombinasi puisi. Adapun rima yang digunakan dalam puisi perempuan dalam secangkir kopi adalah apabila kita memandang menurut bentuknya, yaitu rima asonansi adalah rima yang mempunyai persamaan bunyi huruf vokal. Dibuktikan pada bait pertama. Aku ingin sekali bisa mengapung sembari berenang di dalam kopimu. Kubayangkan betapa nikmatnya hidup dipermainkan air yang gelap dan pahit sambil diguncang-guncang oleh sendokmu. Aku akan menyelam dan menggapai tanganmu, lalu sesekali sambil berkecipakan di dalam air yang hangat itu, aku akan mencium bibirmu di pinggir cangkir. Tak ada yang bisa cemburu, juga air ludah dan lendir di mulutmu. Jadi di sini memiliki persamaan huruf vokal U, sehingga disebut sebagai rima asonansi. Apabila kita memandang menurut letaknya, rima yaitu termasuk ke dalam rima akhir, persamaan bunyi yang ada pada akhir setiap baris, seperti tadi, yaitu memiliki persamaan huruf vokal U. Selanjutnya, ketika kita memandang menurut letaknya dalam bait puisi, termasuk ke dalam rima bebas.
yaitu adalah rima yang bersamaan bunyinya diletakkan secara bebas. Itu terdapat pada bait kedua puisi tersebut. Jadi itulah pembahasan mengenai sarana bahasa yang digunakan dalam menulis puisi dengan judul Perempuan dalam Secangkir Kopi. Sekian presentasi dari saya. Banyak kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.